Terima kasih Anda sudah menonton video ini, dan terima kasih pula untuk dukungan subscribe dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kiai Haji Ali Mas'ud atau lebih dikenal dengan sapaan Gus Ud, ia lahir pada tahun 1908 di Pagerwojo, Sidoarjo, Jawa Timur. Wafat pada tahun 1979. Beliau dimakamkan di desa Pagerwojo, Sidoarjo. Sampai sekarang banyak yang berziarah ke makamnya, terutama malam Jumat Legi. Ketika wafat, beliau belum dikaruniai keturunan. Sehingga saat ini, yang merawat makam dan musola peninggalannya adalah cucu dari adik dan kakak Gus Ud. Beliau adalah seorang waliullah yang luar biasa, hingga tak ada satupun ulama atau wali di tanah Jawa ini yang tak mengenal sosok beliau. Ayah Gus Ud juga dikenal sebagai salah satu kiai ternama, yakni Kiai Said bin Abdurrahman, sementara ibunya bernama Nyai Fatma. Selama hidupnya, Kiai Haji Ali Mas'ud sangat ringan tangan, memberi motivasi atau pencerahan pada yang membutuhkan. Beliau sering menjadi rujukan para kiai di Jawa Timur untuk memecahkan problematika umat Islam. Gus Ud ikut berkiprah menyebarkan Islam dengan berdakwah kepada tamu-tamu yang datang ke rumahnya. Dia memang tidak membangun pesantren, tapi muridnya tersebar di penjuru Jawa dan luar Jawa. Hidayatullah, salah satu cucu keponakan Kiai Haji Ali Mas'ud, menuturkan, kakeknya itu memang tidak mau langsung membuka pesantren. Ketika kita membicarakan sosok wali yang satu ini, kalangan Nahdliyin pasti banyak yang tahu kisah-kisah tentang beliau. Menurut kisah yang lainnya, Gus Ud mendapat derajat kewalian itu sejak masih kecil. Gus Ud sangat nakal dan banyak tingkah, hingga membuat ayahnya sering marah kepadanya. Sang ayah konon orang yang alim dan mengajar ngaji di rumahnya. Setiap ayahnya mengajar, sering terganggu oleh suara-suara teriakan Gus Ud kecil itu, hingga sang ayah memarahinya, bahkan memukulnya dengan kayu kecil. Nah, dari situlah sang ayah melihat keanehan pada diri sang putra. Suatu saat ayahnya menegur beliau sambil membentak, "Kamu ini banyak tingkahnya, makanya nggak bisa ngaji." Kemudian Gus Ud kecil menimpali teguran ayahnya, "Ngajar ngajinya saya ganti ya." Ayahnya tentu saja heran dengan ucapan anaknya yang baru berusia 8 tahun itu. Gus Ud langsung mengambil kitab kuning ayahnya tersebut dan langsung membacanya. Meskipun kitab itu gundul atau tidak ada harokatnya, Gus Ud kecil itu lancar membacanya berikut menjelaskan semua keterangan kitab itu. Subhanallah, ayahnya terheran-heran. Sejak itulah sang ayah membiarkan saja apa yang dilakukan putranya itu. Gus Ud memang tidak pernah sekolah, tidak bisa membaca dan menulis. Namun beliau bisa membaca Al-Quran dan kitab-kitab lainnya, sehingga wajar kalau beliau jadi rujukan kiai di Jawa Timur untuk memecahkan masalah keislaman. Dalam kisah yang lain, saat itu musim haji, Gus Ud berangkat haji bersama-sama dengan Kiai Haji Mas Zubair bin Haris. Ketika para jamaah haji mau diberangkatkan di dalam pesawat itu, Gus Ud membaca marhabanan dengan suara keras dan tidak teratur sambil memukulkan sesuatu yang dipakainya untuk musiknya. Semua yang melihat tidak berani melarang, karena seluruh penumpang paham siapa Gus Ud. Hanya salah satu awak pesawat lelaki menegur Gus Ud dengan halus, "Maaf Pak, pesawat mau berangkat, tolong berhenti dulu," katanya. Lalu Gus Ud berhenti membaca marhabanan dengan hati yang dongkol. Dan lalu apa yang terjadi? Sampai beberapa jam mesin pesawat itu tidak mau hidup. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan, ternyata tidak ada masalah. Tetapi tetap saja tidak bisa hidup mesinnya. Hingga akhirnya salah satu jamaah haji
ada yang menegur salah satu awak pesawat tadi agar minta maaf kepada Gus Ud karena telah menegurnya untuk diam. Lalu anjurannya dituruti juga. "Saya minta maaf ya Pak atas kelancangan saya tadi. Jika sekarang Bapak mau baca marhabanan tadi, monggo." Lalu Gus Ud menjawab, "Yo." Dengan rasa suka, Gus Ud langsung membaca marhabanan seperti tadi dengan memukul-mukul sesuatu untuk menjadi musiknya. Dan mesin pesawat langsung bisa hidup dan berangkat ke Saudi dengan selamat. Beliau memang paling suka namanya seni sholawat hadroh. Saking sukanya dengan seni hadroh, kemanapun ada undangan hadroh, bisa dipastikan beliau akan hadir, meski dengan suara yang tak enak dan bacaan yang kurang jelas. Gus Ud tetap suka membaca dibaiyah dengan memukul terbang hadroh. Jangankan dapat undangan, beliau itu jika sedang di tengah jalan, naik apapun juga, jika mendengar ada hadroh, pasti akan turun dan ikut sholawatan di tempat tersebut. Itulah gambaran sifat amat cintanya Gus Ud terhadap baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gus Ud mempunyai ilmu laduni sehingga beliau mempunyai kelebihan dibandingkan orang lain pada kebanyakan. Bagi warga Sidoarjo, ulama yang dulunya akrab dipanggil Gus Ud dan kini lazim dipanggil Mbah Ud merupakan ulama yang tidak menyandang gelar. Pasalnya, sebagai orang yang mempunyai kelebihan, dia tidak mau menunjukkan. Bahkan dalam turut menyiarkan agama Islam, beliau menggunakan kelebihannya itu untuk memberi pemahaman bagi umat muslim dan non-muslim. Bagi warga Sidoarjo, Gus Ud bukan hanya kiai yang mempunyai kelebihan, bisa mengobati orang sakit dan kelebihan lainnya. Namun, Gus Ud juga ikut menyiarkan Islam melalui pemikirannya.